Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Judul renungan pagi hari ini, ketika topeng jatuh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman di mana penampilan sering lebih penting daripada kejujuran hati. Kita terbiasa memakai topeng yang kuat, topeng yang kelihatan rohani, topeng yang kelihatan bahagia. Kita barangkali bisa berkata puji Tuhan di depan orang lain, tapi di dalam hati kita penuh dengan keletihan, kita penuh dengan kekecewaan, bahkan dosa yang tak beres. Namun demikian Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, semua topeng itu tidak bisa bertahan ketika hadiratnya datang. Bukan lagi tentang seberapa rohani kita terlihat, tapi seberapa jujur kita mau terbuka. Itulah Bapak Ibu yang dialami oleh Yesaya. Ia adalah nabi, orang yang rohani, tetapi ketika hadirat Tuhan memenuhi bait suci, ia tidak bisa lagi berpura-pura. Yang keluar dari mulutnya bukan pujian, melainkan ratapan. Celakalah aku binasa. Bapak Ibu, Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Dan ketika ia melihat siapa dirinya sebenarnya, ia menyadari bahwa kesucian Allah menelanjangi segala kesombongan dan kepura-puraan. Ia berkata, aku najis bibir, karena ia tahu dari bibirnya sering keluar hal-hal yang tidak sesuai dengan hati yang suci. Di hadapan Allah Bapak Ibu, Yesaya tidak bisa lagi menyembunyikan dosa di balik panggilan rohani. Ia menyadari, aku ini manusia berdosa yang butuh belas kasihan Allah. Namun justru di momen inilah Bapak Ibu, lewat pengakuan itu, pemulihan dimulai. Tuhan mengutus malaikat menyentuh bibirnya dengan bara api, simbol daripada penyucian. Dari mulut yang najis, Tuhan menjadikannya mulut yang membawa firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita hari ini bergumul sebagaimana Yesaya. Kita ingin terlihat baik, padahal hati kita lelah. Kita ingin tampak kuat, padahal kita sedang retak di dalam. Kita ingin melayani, tapi kadang tanpa api, tanpa kasih, itu ada di dalam diri kita. Namun lewat bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Ya, Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Ia mencari kejujuran. Hati yang jujur yang bisa disembuhkan. Ketika kita berani berkata, Tuhan, aku najis, aku lemah, aku tidak sanggup. Justru di saat itulah, Bapak Ibu, Tuhan tidak menjauh, ia justru mendekat. Kadang Tuhan membiarkan kita terbongkar, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan.
Ia ingin menyingkirkan topeng-topeng kita, agar wajah kita memantulkan kemuliaan-Nya. Yesaya mengalami kejatuhan sebelum ia menerima panggilan. Begitu juga kita. Sebelum Tuhan memaki kita, ia sering terlebih dahulu menghancurkan kesombongan kita. Hari ini mungkin Tuhan sedang membawa Anda ke titik pengakuan. Titik di mana Anda sadar, aku tidak sekuat yang orang lihat. Bapak Ibu, jangan lari. Sekali lagi, jangan lari. Melainkan biarkan bara kasih Tuhan itu menyentuh Anda. Karena dari pengakuan yang jujur, lahir pelayanan yang murni. Dari hati yang diremukkan, lahir hidup yang dipakai Tuhan. Kadang Tuhan tidak mencari orang yang paling kuat, tapi yang paling jujur di hadapannya. Sebab di tempat di mana topeng jatuh, disitulah kasih Tuhan mulai bekerja. Sekali lagi Bapak Ibu, di tempat di mana topeng jatuh, justru disitulah kasih Tuhan mulai bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Kami terbuka semuanya. Engkau tahu diri kami. Engkau tahu kelemahan kami. Biarlah di dalam kelemahan ini, di dalam kerapuhan diri kami, Engkau bekerja, sehingga segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.